Selamat pagi saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ahmad Subagio, pengampu mata kuliah manajemen pembiayaan. Saudara sekalian, kita tidak terasa masuk ke pertemuan yang kelima dengan topik credit risk rating, credit scoring analysis. Ini adalah merupakan salah satu bagian dari manajemen pembiayaan dalam perspektif kita sebagai calon investor, gitu ya. Jadi saudara sekalian, kita akan melihat bagaimana calon klien kita, calon mitra kita, calon partner kita, apakah layak untuk kita jadikan sebagai mitra atau tidak, gitu ya. Jadi kita akan melakukan sebuah scoring, scoring di mana kita nanti akan memperoleh angka atau nilai yang kita bisa simpulkan untuk membuat kriteria layak atau tidaknya suatu proses kerjasama akan dilakukan. Baik, saudara sekalian, kalau dalam pengertian umum sering disebut dengan credit risk rating atau CRR. CRR ini digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai calon klien mereka berbasis pada 5C, ya. Nah, prosesnya itu, 5C itu apa? 5C itu nanti kita akan jelaskan. Tapi yang jelas, saudara sekalian, coba dipahami bahwa ini adalah suatu proses untuk melakukan identifikasi, ya, dan pemeringkatan atas seluruh portofolio, ya, berdasarkan tingkat risiko atau atas semua faktor yang memulai keputusan kredit sehingga potensi kredit yang bermasalah nanti dapat dieliminir atau dapat diperkecil, gitu ya. Oke, di sini ada istilah kredit. Mungkin Anda masih bias antara kredit dengan financing, gitu ya. Nah, kalau kredit itu dari kata credo. Credo itu artinya percaya. Artinya kita memberikan suatu kepercayaan kepada pihak lain untuk mengelola dana kita, untuk menjalankan bisnis, ya, dan tentunya berani dan menanggung risiko atas suatu impact atau dampak dari keputusan yang kita ambil. Saudara sekalian, jadi keuntungan ini kita akan peroleh ketika kita menggunakan scoring ini. Kita akan lebih simple, ya, kita akan lebih simple dalam menilai suatu analisa apakah layak atau tidak calon klien kita itu menjadi mitra kita. Itu intinya, gitu ya. Nah, di sini ada komponen yang akan dijadikan sebagai dasar atau basic dalam menilai. Apa itu? 6C dan L. Nah, 6C itu apa? Ya, 6C itu apa? 6C itu adalah yang pertama. C yang pertama adalah, di sini ada nggak? Ini, ya. C yang pertama adalah character, ya. Capacity, yang kedua capital, condition, collateral, dan legalitas, ya, legality atau legalitas. Nah, saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan prinsip 5C1L ini? Ini adalah kriteria yang akan kita jadikan sebagai rujukan dan kita akan nilai apakah karakter dari calon klien kita itu bagus atau tidak. Ya, capacity itu kemampuan untuk bisa mengelola bisnisnya, kemampuan untuk bisa nanti mengembalikan kewajibannya kepada kita. Kita kan punya modal yang kita tanamkan, mampu nggak dia kembalikan, kan begitu, ya. Capital artinya apakah dia sendiri pernah atau memiliki capital atau modal atau bisnis yang dijalankan saat ini itu seberapa besar, gitu ya. Condition artinya apakah kondisi bisnis saat ini yang sedang akan dijalankan itu kondusif atau tidak, gitu ya. Punya prospek atau tidak, dan seterusnya. Collateral artinya apa? Adakah sesuatu yang bisa menjadi jaminan? Yang menjadi jaminan bahwa ini bisnis akan running well, gitu ya. Kemudian legality itu artinya apa? Hubungan kita dengan calon klien kita itu harus mestinya diikat hitam di atas putih, ya. Jangan kemudian dibiarkan uang itu kita kasih begitu saja, harus ada tanda terimanya, harus ada akadnya yang jelas, ya. Demikian. Ini menjelaskan 5C. Nah, 5C itu kalau kita turunkan ke dalam, kita breakdown ke dalam indikator-indikatornya, kita akan bisa lihat yang kita maksud dengan karakter itu apa tadi, yaitu tentunya kita pastikan bahwa tidak pernah dia
ya terpidana atau menjalani hukuman karena adanya tindakan baik pidana maupun perdata, ya. Kalau di industri keuangan akan mudah dilakukan namanya checking, ya, BI checking. Jadi akan dilihat apakah dia pernah kredit bermasalah misalnya di lembaga keuangan atau tidak. Kemudian dari sisi manajerial, dia mampu nggak punya pengalaman? Dia mampu nggak sih baca pembukuan dan membuat pembukuan? Karena ini terkait nanti dengan pertanggungjawaban. Jadi kalau ada seorang yang bisa mengelola bisnis tapi tidak bisa mengelola pembukuan, ini juga nonsen. Gimana dia bisa mempertanggungjawabkan setiap dana yang keluar dan dana yang masuk kalau dia nggak bisa melakukan pembukuan? Kemudian juga mengenai bagaimana kemampuan manajerial dia. Oke, kita lanjut lagi next. Kemudian capacity, repayment capacity. Tadi kita bisa lihat dari cash flow-nya, trend cash flow dia. Kemudian bisa lihat dari bagaimana dia pernah mengelola bisnis sebesar apa. Misalnya dia hanya punya pengalaman mengelola bisnis hanya 2 juta volumenya. Tiba-tiba misalnya mau kerjasama dengan kita dengan nilai investasi 200 juta atau 1 miliar. Itu nonsen, ya, hati-hati. Karena belum tentu orang yang punya pengetahuan tapi belum mengelola uang, belum pernah mengelola uang atau dana, itu bisa mampu untuk melakukan. Kemudian selanjutnya adalah financial condition. Kita akan bisa lihat kalau dia sekarang sudah existing, sudah mengelola bisnis, maka kita bisa nilai kriteria kinerjanya seperti apa, kinerja keuangannya gitu, ya. Kemudian business risk, kita akan bisa lihat bagaimana kondisi pada saat ini. Apakah punya prospek dari sisi marketnya gitu, ya. Kemudian apakah ada kemampuan dan fasilitas production-nya atau tidak gitu, ya. Kemudian selanjutnya collateral atau agunan, apakah dia memiliki aset atau tidak, ya. Mungkin ada beberapa hal yang dalam perspektif bisnis, kalau kita mau berbisnis dengan seseorang, maka tentunya kita akan bisa melihat apakah dia punya ownership atau tidak gitu, ya. Dia memiliki aset atau tidak gitu, ya. Kalau dia tidak memiliki aset sama sekali dan ingin mengajak join dengan kita, perlu hati-hati. Kecuali kita yang akan mengendalikan asetnya. Tapi kalau kita serahkan 100% itu berbahaya, berisiko sekali. Oke, next terakhir adalah the last dari aspek legality. Kita tentunya harus bisa pastikan bahwa bisnis ini legal, ya. Jangan ilegal atau barang-barang yang memang tidak diperbolehkan, dilarang, baik hukum norma positif maupun terkait dengan hukum norma agama. Baik, saudara sekalian, demikian sedikit pengantar, ya, tentang mata kuliah kita. Silakan dipelajari dan bisa mencari beberapa literatur untuk rujukan, memperkaya bahan dan materi ini, silahkan gitu, ya. Nah, ini yang terakhir adalah bahwa penilaian tadi adalah harus dibuat pembobotan, ya, pembobotannya seperti yang kita lihat di dalam slide ini. Berapa bobotnya? Yang jelas ada nilainya 100 totalnya, bobotnya nilai 100. Nah, tinggal kita akan membuat berapa skor nanti masing-masing dari komponen itu. Baik, demikian saudara sekalian. Ini yang terakhir adalah kita nanti akan menilai gitu, ya, skor kita dari mulai 0 sampai angka 100 misalnya, ya. Nanti akan dikalikan dengan bobotnya. Baru nanti akan ketemu, kita akan ketemu value atau kriteria layak atau tidak. Nah, demikian saudara sekalian, kita sudah melihat bagaimana proses membuat sebuah rating, ya, skor, untuk menilai apakah calon klien kita itu layak atau tidak untuk dijadikan sebagai mitra kita. Saudara sekalian, inilah contoh perhitungan CRR, ya. Skornya misalnya kita kasih nilai 90 kali bobotnya 100. Tadi kan ini bobotnya yang kita sudah tentukan, ya. Ini adalah skor yang kita akan buat untuk menilai dari calon klien kita. Maka ketika dikalikan antara skor dengan bobot adalah CRR. Kemudian totalnya berapa? Totalnya misalnya 88,5. Nah, kita buat kriteria. Untuk kriteria tertentu layak atau tidak, misalnya seperti ini, ya. Kalau 85 sampai 90 itu layak gitu, ya. Lebih dari itu sangat layak gitu, ya. Kurang dari itu maka semakin berkurang. Kalau kurang dari 72 maka sangat tidak layak, maka hati-hati, akhiri saja dengan baik-baik, silahkan bisa lanjutkan lagi dan kemudian bikin komitmen dengan yang lain. Terima kasih saudara sekalian, demikian kita pungkasi, kita akhiri pertemuan kita untuk pengantar mata kuliah pertemuan yang ke-5 dari mata kuliah manajemen